Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Jerisa Danu Aji, MPM 2111100227. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan pembelajaran Bahasa Indonesia SDMI dengan dosen pengampu Miss Era Octaviona, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia SDMI. Baik adik-adik, di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang puisi. Nah, pada kurikulum Merdeka pelajaran Bahasa Indonesia kita akan membahas tentang puisi. Baik, di sini ada yang udah tahu apa itu puisi. Nah, sebelumnya simak ya penjelasan Bapak. Oke adik-adik, kita lanjut pembelajaran kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang puisi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu puisi adik-adik? Ya, benar. Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisikan curhatan perasaan seorang penyair tentang yang dirasakan atau dilihat dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Iya, benar, menggunakan kata-kata ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada yang tahu apa itu penyair? Ya, benar. Penyair adalah orang yang mengarang puisi. Mengarang atau membuat suatu karya puisi. Iya, benar adik-adik. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa saja yang ada di puisi. Sekarang kita akan belajar terkait ciri-ciri puisi. Ada yang tahu apa itu puisi? Ciri-cirinya. Nah, yang pertama, ciri-ciri puisi itu ada baris dan bait adik-adik. Nah, puisi biasanya tersusun dalam bait-bait atau dalam suatu barisan. Nah, terdapat beberapa baris ataupun beberapa kata ataupun kalimat. Ya, benar adik-adik. Adapun contohnya yaitu tentang cita-citaku adik-adik. Nah, ada yang tahu tentang cita-citaku? Jadi yang pertama itu puisi yang berceritakan tentang cita-citaku. Nah, akan dibacakan nih adik-adik, dengarkan ya. Pikiranku melayang ke suatu masa, aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa nanti? Nah, di situ terdapat ada barisan pertama, terus ada barisan kedua dan barisan ketiga. Nah, itu yang disebut dengan bait puisi. Jadi setiap bait itu ada tiga baris adik-adik. Iya, benar. Baik adik-adik, jadi ciri-ciri puisi yang kedua adalah irama dan rima. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu rima atau irama? Nah, jadi irama adalah suatu keseluruhan bunyi pada isi puisi yang dibentuk oleh pergantian atau tekanan suatu kata. Benar adik-adik. Dan selanjutnya ada yang tahu apa itu rima? Nah, rima adalah suatu perasaan atau suatu bunyi yang ada di dalam barisan-barisan puisi. Bener adik-adik, pinter-pinter ya. Nah, jadi kita bisa lihat contoh di bawah ini ya adik-adik. Bahwasannya contoh tentang cita-citaku. Aku pun bertanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Nah, puisi ini menceritakan tentang cita-citanya orang tersebut. Nah,
Tadi terdapat irama dan rima. Puisi ini berima atau berirama a a a a a. Bisa dilihat ya di layar bahwasannya berima a a nya terus menerus. Setiap baris dalam bait tersebut berakhiran dengan huruf a. Benar adik-adik. Oke adik-adik, nah sebelumnya kan kalian sudah mengetahui apa itu tentang puisi, apa itu tentang ciri-ciri puisi. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam rima. Jadi rima itu terbagi menjadi tiga adik-adik, benar sekali. Puisi yang pertama itu memiliki macam-macam rima. Nah, yang pertama ada rima A, B, A, B. Betul adik-adik. Puisi berima A, B, A, B sering juga disebut dengan puisi berirama silang karena perasaan bunyi rima terjadi secara silang menyilang seperti contoh yang ada di sini ya di layar adik-adik. Nah, di akhir kalimat itu berisikan 4 baris yang menyilang. Nah, itu di situ di layar ada huruf I di akhiran, ada huruf U dan ada huruf I lagi, kemudian ada huruf U. Nah, seperti itu adik-adik, bentuknya silang menyilang di setiap bait terakhir adik-adik. Baik adik-adik, yang kedua adalah rima A, B, B, A. Nah, apa sih bedanya yang pertama dengan yang kedua? Kita akan bahas lebih lanjut ya adik-adik. Nah, yang kedua ini adalah puisi berima A, B, B, A sering juga disebut puisi berima peluk. Peluk ya adik-adik, karena persamaan bunyi rima terjadi pada baris pertama dengan keempat dan baris kedua dan baris ketiga adik-adik. Benar. Seperti contoh yang ada di gambar tersebut ya adik-adik. Bahwasannya contohnya akan dibacakan. Di atas karpet merah berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok bak seperti seorang putri, mengenakan busana indah tak terperi, membuat semua pesona akan kecantikannya. Nah, di situ sudah dilihat bahwasannya di ujungnya ada A, I dan A merupakan suatu rima peluk. Paham ya adik-adik sampai sini? Baik adik-adik, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu rima A, B, B. Apa sih rima A, B, B? Nah, puisi berima A, B, B sering juga disebut dengan puisi berima pasangan. Benar adik-adik, karena persamaan bunyi rima terdapat di barisan pertama dengan barisan kedua dan ketiga maupun barisan keempat. Benar adik-adik. Nah, bisa dicontohkan pada layar berikut ya adik-adik. Inginku melihat suatu suara merdu agar ku dapat menyanyikan sebuah lagu sebagai menghibur untuk sebuah handapi tolan dalam sebuah pertunjukan yang dipenuhi para seniman. Nah, di situ bisa kita lihat ya adik-adik, bahwasannya pada akhiran barisan itu ada huruf U, N, dan N merupakan suatu puisi persamaan adik-adik. Benar, ataupun disebut dengan puisi pasangan. Betul adik-adik. Jadi sudah paham ya adik-adik terkait apa itu puisi, apa itu ciri-ciri puisi, dan macam-macam puisi. Benar adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik, kalian harus mengetahui suatu karya sastra puisi.
Nah, jadi kita bisa deskripsikan isi puisi. Nah, sesuai yang Bapak jelaskan tadi ya, bahwa di dalam puisi terdapat suatu cerita atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang untuk mengetahui seberapa penyiar dalam melakukan langkah-langkah untuk melakukan suatu karya seni atau karya puisi tersebut. Benar adik-adik. Yang pertama itu ada membaca puisi dengan sesama. Nah, jadi ketika kita ingin membuat puisi, kita harus membaca puisi itu dengan sesama ya adik-adik. Nah, yang kedua yaitu tulislah hal-hal penting. Jadi ketika kita ingin membuat puisi, kita harus menulis hal-hal penting dalam suatu puisi tersebut adik-adik. Seperti itu ya adik-adik, bisa dipahami kan? Nah, yang ketiga ada tentukan tokoh dan peristiwa. Jadi ketika adik-adik ingin membuat suatu puisi ataupun apapun yang berkaitan dengan puisi maupun pantun, kita harus menentukan tokoh dan peristiwanya tersebut dulu ya adik-adik. Yang keempat ada tuliskan kata-kata yang sulit dan temukan maknanya. Nah, ketika kalian atau adik-adik membuat puisi maupun pantun, karena pantun dan puisi hampir mirip ya adik-adik, harus memiliki makna. Pintar adik-adik. Baik adik-adik, sekian pembelajaran pada hari ini, pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian bisa paham apa yang dipelajari ya adik-adik. Dan itulah materi hari ini. Semoga kalian tidak merasa puas dan terus mencari dan meraih makna ataupun dan isi dari puisi tersebut. Baik anak-anak, Bapak cukupkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian semua, baik Bapak dan kalian ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.